kesuksesan. Setiap orang ingin menjadi pribadi yang sukses. Semua kita ingin memaksimalkan kesuksesan itu sampai ukuran yang bisa kita peroleh. Persoalannya apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi satu hal yang perlu direnungkan oleh kita semua. Bicara tentang kesuksesan, setiap orang harus mengerjakan langkah yang pertama, yaitu menetapkan tujuannya. Apa sebenarnya tujuan Anda? Atau jenis kesuksesan seperti apa yang kemudian diinginkan? Bisa jadi misalkan teman-teman menetapkan satu tujuan tentang kesuksesan itu, ingin pergi ke suatu tempat atau di sepanjang tempat dimanapun ya, yang Anda pikir akan menyenangkan bagi teman-teman di seluruh dunia. Bisa juga teman-teman berpikir bahwa kesuksesan yang ingin Anda capai adalah sukses dalam memilih ya orang atau pribadi yang akan menemani menjalani sisa hidup dalam artian menikah dengannya. Teman-teman juga bisa menetapkan tujuan untuk membangun istana atau rumah impian di suatu tempat dengan karakter tertentu, dengan atribut-atribut atau ornamen-ornamen tertentu. Teman-teman juga bisa berpikir tentang bagaimana kesuksesan secara pendidikan yang ingin mencapai gelar tertentu. Bahkan teman-teman bicara tentang kesuksesan secara finansial dengan menentukan jumlah ya keuangan yang diinginkan dimiliki. Itu semua adalah penetapan-penetapan. Tapi soalnya bukan itu. Bukan itu saja maksud saya. Persoalannya adalah setelah teman-teman menentukan ya tujuan-tujuan yang hebat itu, yang luar biasa itu, ada harga yang harus dibayar. Ya. Jadi tujuan yang hebat itu, impian yang hebat itu tidak gratis. Ya. Orang bilang tidak ada minuman, tidak ada makanan yang gratis, tidak ada makan siang yang gratis, tidak ada makan malam yang gratis. Semua harus bayar, apa-apapun harus bayar. Ya. Masuk ke tol bayar, parkir bayar, ya, ke toilet juga bayar. Ya. Apalagi bicara tentang impian yang besar. Ya, impian yang besar juga menuntut pertaruhan yang besar atau harga yang besar. Tidak ada impian yang besar kemudian dibayar dengan hal-hal yang kecil. Hukum ekonomi yang dulu pernah dianut yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang besar, kita harus menggunakan modal yang sekecil-kecilnya. Itu adalah sebuah teori atau pikiran yang sudah tidak relevan lagi. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, harus dengan modal yang besar. Itu hukumnya. Nah, saya ambilkan contoh. Ya. Saya punya impian waktu itu ingin menjadi seorang yang bisa menaklukkan, bisa berpikir layaknya orang-orang jenius, layaknya orang-orang cerdik pandai di negara kita ini. Maka nilai pertaruhan yang saya berikan adalah, makanya saya memberikan diri untuk menginvestasikan energi waktu saya, kemudian sisi finansial saya, untuk mulai satu demi satu membeli buku. Dan kemudian satu demi satu mengeja huruf-hurufnya, membacanya, dan kemudian pergi ke sekolah secara formal, dan kemudian mendapatkan gelar itu. Itulah harga yang harus saya bayar. Ya. Dan kemudian melakukan lagi yang lebih dari itu, sampai pada jenjang pendidikan yang lebih di atasnya, sebagai sebuah impian, maka saya juga harus membayar harganya. Tidak terbilang waktu yang sudah diinvestasikan, ya, tidak terbilang pertukaran, ya, energi, ya, perjalanan, ya, sisi finansial juga. Itu semua harus dibayarkan dan akhirnya apa yang dicita-citakan tercapai. Mungkin teman-teman juga sedang berpikir bagaimana memiliki sebuah perusahaan, memiliki sebuah unit bisnis yang dapat mengantar teman-teman untuk memiliki sejumlah uang dan sebagainya, seperti yang kita bicarakan di awal tadi. No problem, semuanya itu sah-sah saja. Ya, siapapun Anda dimanapun hidup dengan latar belakang apapun, setiap orang punya hak untuk memimpikan itu. Tetapi mau tidak melakukan atau yang disebut dengan membayar harga. Nah, bagaimana cara membayar harga itu? Begini, ketika kita bicara tentang membayar harga, seperti yang saya sudah contohkan tadi, sebenarnya kita bicara tentang dimensi atau yang disebut dengan bagaimana kita berpikir cerdas dan kemudian bertindak cerdas. Untuk menaklukkan impian-impian besar, ya, kita harus benar-benar mampu berpikir cerdas dan juga bertindak cerdas.
Saya ingin meminjam hukum Pareto yang namanya hukum 80-20. Hukum 80-20 dia bicara tentang bagaimana Anda perlu berhati-hati untuk memilih jenis kegiatan atau usaha atau aktivitas apapun yang menyita waktu 80% energi Anda, sumber daya Anda, tetapi kemudian hasilnya adalah 20%. Nah, ini harus dibalik ya. Hukum 20-80 ya, dia bicara tentang bagaimana Anda memilih kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas usaha-usaha yang jumlahnya 20%, tetapi yang dihasilkan ini 80%. Nah, itu yang disebut dengan berpikir cerdas dan bertindak cerdas. Artinya, kita hanya memilih kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, bahkan teman, bahkan buku, atau apapun, ya, pertemanan yang jumlahnya sedikit tetapi mampu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi atau hasil yang tinggi. Nah, inilah harga yang harus teman-teman bayar juga. Jadi mampu berpikir cerdas dan bertindak cerdas. Nah, yang terakhir, kita bicara tentang bahwa kesuksesan yang besar itu merupakan sebuah gambaran dari sebuah kesuksesan batu bata, kesuksesan yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang terus berproses membentuk piramida kesuksesan itu. Jadi kalau bicara tentang membayar harga terkait dengan kesuksesan yang besar yang Anda ingin capai, itu menyangkut tentang kesabaran, kedisiplinan, dan ketekunan dalam waktu yang panjang, long term, ya. Bicara tentang sebuah perjalanan membangun kesuksesan itu tidak bisa disamakan seperti membangun 1000 candi dalam satu malam. Semuanya bergerak secara normal, secara alami, agar kesuksesan itu original dan kesuksesan itu sungguh-sungguh kokoh. Ya, ketika Anda mendapatkannya, Anda tidak kehilangannya. Itu dia kesuksesan, berani membayar harga.